Bapak Pandi. Waalaikumsalam Ibu. Oke Bapak Pandi, bolehkah saya meminta waktu Bapak Pandi sebentar? Boleh. Baik Bapak Pandi, sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, ada mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Baik Pak Pandi, Pak Pandi itu mengajar kelas berapa? Sekarang saya ngajar kelas 7 dan kelas 8 Bu. Kelas 7 ada 3 kelas, kelas 8 ada 1 kelas. Boleh saya tahu mapel apa ya Pak? Saya ngajar khusus mapel matematika. Matematika ya Pak. Baik Bapak, saya ingin tahu apa materi yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak. Dilihat dari perencanaan yang sudah saya buat, mendekati sekarang materinya aritmatika sosial. Tapi lebih spesifiknya itu ke materi bruto, neto, dan tara. Baik Bapak, untuk materi yang ingin Bapak sampaikan ke anak-anak, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kami tujuannya apa ya Pak? Bruto, neto, tara, mungkin dari namanya terdengar asing Bu ya. Iya. Tapi secara tidak langsung dari kehidupan kita sehari-hari, bruto, neto, tara ini yang paling dekat sama kita, khususnya anak-anak. Pasti anak-anak itu udah sering sekali membeli jajanan kemasan, jajanan ringan yang kecil-kecil itu ya. Tapi mereka tidak pernah mungkin atau tidak tahu seperti apa itu neto. Padahal di jajanan kemasan itu netonya sudah tertulis. Disitulah pembelajaran matematikanya. Jadi saya berusaha untuk mengajak siswa saya untuk bisa memahami hal sederhana seperti itu. Jadi matematika itu mungkin tidak hanya sebatas rumus, bahkan hal-hal sehari-hari yang sudah sering kita lihat ada di dekat kita, hanya saja kita belum menyadari. Jadi supaya anak lebih mengenal tentang bruto, neto, tara dan lebih memahami tentang materi. Oke Bapak, untuk materi ini Pak, kira-kira berapa kali pertemuan ya Pak? Kalau materi bruto, neto, tara ini materinya singkat aja, jadi kurang lebih hanya 2 pertemuan saja. Hanya 2 kali pertemuan ya Pak ya. Kemudian untuk rencana selanjutnya Pak, kita kan ada mau supervisi tuh. Kira-kira kita ke pertemuan berapa ya Pak supervisi? Boleh mungkin di pertemuan ke-5 atau ke-6. Pertemuan ke-5 atau yang ke-6. Baik Bapak, kita kan sudah tahu materinya, kemudian apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran dari materi saya ini melalui diskusi kelompok, peserta didik bisa menentukan berat bruto dan tara dari jajanan kemasan. Dari jajanan kemasan itu kan sudah diketahui informasi tentang netonya. Jadi bagaimana mereka menemukan bruto dan tara melalui diskusi kelompok. Tapi di sini mereka menimbangnya tidak menggunakan timbangan digital. Jadi yang menariknya di sini mereka akan menggunakan namanya neraca Ohaus atau neraca 4 lengan. Jadi dengan menggunakan alat ini mungkin akan lebih menarik pembelajaran. Luar biasa. Dan pastinya mereka harus melakukannya secara tepat. Bagus sekali Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak ada menggunakan metode di dalam pembelajaran ini? Pasti itu. Karena tadi saya mengatakan mereka akan menggunakan neraca Ohaus, berarti mereka akan lebih menekankan pada proses. Jadi di sini saya menggunakan metode discovery learning. Jadi bagaimana mereka menggunakan alatnya, medianya, sehingga mereka bisa menemukan berat dari bruto dan tara dari jajanan kemasan yang sudah mereka miliki. Berarti Bapak tentunya ketika menyampaikan materi dengan menggunakan metode discovery learning, tentunya ada teknisi, ada teknik yang di lapangan yang ingin Bapak sampaikan atau ingin Bapak lakukan dengan anak-anak. Apa teknisinya? Oke, yang pertama pasti pembentukan kelompok dulu ya. Di sini saya tidak akan melakukan kayak ketentuan khusus untuk memilih kelompok, karena saya yakin dengan kemampuan anak-anak saya materi ini cukup simpel dan saya yakin mereka bisa memahami. Itu yang pertama, pembentukan kelompok. Kemudian tentunya karena nanti akan menggunakan alat neraca Ohaus itu, tentunya saya harus terlebih dahulu memperagakan bagaimana penggunaan alatnya. Kemudian tentu saya harus membimbing bagaimana proses menemukan bruto, neto, dan taranya itu. Dan tentunya terakhir, selain mereka hasil dari pengamatannya dari menggunakan neraca Ohaus itu, mereka harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, baik Bapak. Di dalam pembelajaran itu tentunya ada media kan Pak,
ada media untuk menimbang bruto, tara. Jadi dari Bapak sendiri apa yang dipersiapkan untuk anak-anak Pak untuk bisa mengetahui metode bruto? Sebelumnya saya juga sudah meminta mereka untuk membawa jajanan kemasan. Masing-masing anak itu sekitar 3 saya minta. Tapi ketika mereka melakukan pengamatan atau diskusi kelompoknya cukup 3 jajanan saja. 3 jajanan saja. Yang jelas di situ ada brutonya ya, di jajanan kemasan. Oke Bapak Alpandi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pembelajaran kita untuk pertemuan ke-5 dan ke-6 bisa berhasil dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pandi atas waktunya. Assalamualaikum. Pada murid kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Ya, ketua kelas silakan disiapkan kelasnya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sebaiknya kita berdoa dan agama dan kerja kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang semua. Siap. Gimana kabarnya? Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah tahu apa itu bruto neto tara? Sudah. Sebelum itu Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Noval, Bayu, Novel apa keterangannya? Sakit. Terus siapa lagi? Kansa, izin. Kansa izin gimana? Ada acara keluarga? Mungkin Pak. Iya. Terus ada lagi? Bayu sakit. Bayu sakit juga. Bayu. Farhan izin. Farhan izin. Izin kemana? Mungkin lain ada. Ada keluarganya sini. Iya Bapak. Farhan ada. Berarti ada 4 ya yang hadir. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Kita akan belajar tentang bruto, neto, dan tara. Oke, sebelum itu sudah bawa jajan yang Bapak suruh? Sudah. Angkat jajannya. Oke, berarti kalian memenuhi instruksi dari Bapak ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang bruto, neto, dan tara. Seperti apa itu? Mungkin kemarin di pertemuan berikutnya Bapak sudah menjelaskan sedikit apa itu bruto, neto, tara. Oke, Bapak coba ulang lagi. Siapa yang masih ingat pengertian tara? Apa itu tara? Berat kemasan. Oke, benar. Kemudian bruto? Berat Berat isi dan kemasan. Oke, benar. Neto? berat bersih. Berat bersih. Berat apanya? Mengasi Isinya atau apanya? dalam. Ini apa namanya? Jajanan. Isi jajanannya berarti itu ya. Oke, ya. Jadi di sini Bapak akan melihat bagaimana kamu semua berproses menemukan bruto dan tara dari jajanan kemasan. Biasanya dari beberapa tahun yang lalu ada beberapa metode pembelajaran yang menggunakan timbangan digital. Pernah lihat? Timbangan yang langsung timbang langsung ada angkanya. Benar nggak? Pernah lihat? Kalau pakai cara itu mungkin gampang ya. Sekali timbang langsung muncul angkanya. Sekarang kita akan coba pakai yang lebih unik. Apa ini? Timbangan
Kemarin di pelajaran IPA sudah pakai ini? Sudah. Apa namanya? Kita kan? Neraca. Apa? Neraca apa namanya? Neraca di mana? Neraca apa? Neraca Ohaus. Ya. Nama ilmiahnya neraca Ohaus. Tapi kalau bahasa Indonesia di sini ada 1, 2, 3, 4. Neraca 4 lengan. Ya. Ingat ya. Atau nanti di ulangan keluarga. Oke. Jadi di sini Bapak akan meminta kamu semua dalam kelompok untuk menentukan bruto neto tara dari jajanan yang sudah kamu bawa. Ya, oke. Sebelum itu Bapak akan membagi terlebih dahulu kelompoknya. Bapak yakin materi ini mudah atau susah? Mudah banget atau mudah aja? Aja atau banget? Aja berarti masih agak susah. Ya, materi bruto neto tara ini cukup sederhana ya. Mungkin selama ini kamu tidak pernah mendengarnya, tapi pasti sudah sering kan beli jajanan kan? Pernah tidak memperhatikan tulisan neto di jajanan itu? Sering. Tidak sengaja. Tapi nggak tahu apa itu netonya ya. Pas sudah habis. Setelah dimakan betul. Oke. Bapak akan membagi kelompoknya secara acak. Karena Bapak yakin dengan kemampuan kamu semua, kamu pasti bisa. Karena materi ini materi paling mudah di kelas 7. Bapak paling suka materi. Oke. Jadi untuk pembagian kelompoknya Bapak minta hitung di sini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 23. Oke. Bapak bagi 4 kelompok saja, berarti nanti ada yang 6, ada yang 5, oke? Berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Oke, nanti udah dapat semua kelompoknya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan beda digabungkan. Kelompok 3 di sini. 1, 2, 3, 4. Gabungkan dua bedanya. Bukan itu. Saya di bawah juga nggak apa-apa. Atau mau satu meja pun nggak apa-apa, atau mau 2 meja pun silakan. 4 di belakang. Nah, 4 di sini aja. 4 di sini 3 ya. Ini 3. Oke, semua sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah ya? Oke. Sekarang Bapak akan membagikan kertas ABS untuk kamu tuliskan jawaban. Jangan dimakan dulu ya. Nanti boleh. Nanti bagi-bagi ya. Oke. Semua udah dapat ya kertasnya? Oke. Perhatikan Bapak dulu. Sebelum kita mulai bekerja, perhatikan Bapak ya. Jadi, dari diskusi nanti yang harus kamu temukan atau yang harus kamu tuliskan. Yang pertama pasti menuliskan nama kelompok ya. Jangan lupa siapa saja anggotanya buat semuanya. Oke. Kemudian dari materinya apa yang harus dicari? Pertama buat dulu nama jajanannya. Nama jajanannya. Ini yang satu. Misalkan di sini jajanannya adalah wafelo. Jadi silakan ditulis wafelo. Oke. Kemudian buat netonya. Nah, di mana netonya? Neto itu bisa kamu lihat di pojok bawahnya. Coba dilihat.
ada di pojok kiri ataupun di pojok kanan ya. Jadi netonya sudah kita ketahui. Misalkan di sini netonya 37,5 gram ya. Berarti nanti yang harus kamu timbang dan temukan adalah bruto dan laranya. Oke, bisa dipahami? Jadi ada 2 poin yang harus kamu cari ya. Jadi yang harus diisi nanti keempat jajanan yang kamu punya ya. Masing-masing kelompok ada 4 kan jajanannya? Ya. Jadi nanti ada 4 yang harus diisi. Oke, bisa dipahami perintahnya? Oke, sebelum itu perhatikan dulu Pak. Bapak akan mendemonstrasikan penggunaan neraca Ohaus-nya. Perhatikan dulu Bapak ya. Di sini ada 1 titik timbangannya ya. Jadi di sini letak kita untuk menaruhkan barangnya. Kemudian cara berikutnya adalah dengan menggeser beratnya. Bagaimana cara menggesernya? Kita harus menyesuaikan supaya timbangan ini berada pada titik 0. Jika tidak berada pada titik 0, setidaknya mendekati ya. Walaupun mungkin timbangan ini kurang akurat, tapi setidaknya kita bisa menimbangnya mendekati berat aslinya. Oke ya? Yang jelas tara itu beratnya tidak akan lebih dari 6 gram. Ya. Jadi kalau nanti tara ditambah brutonya tidak akan terlalu lebih tinggi daripada netonya. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, setiap kelompok silakan ambil 1. Oke. Iya, menghapusnya kembali ke bawah. Oke, setiap kelompok sudah dapat ya neraca Ohausnya. Bapak berikan waktu untuk diskusi selama 25 menit. Oke? Setelah 25 menit waktunya habis, silakan presentasi setiap kelompok. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan. Di dindingnya. Setiap kelompoknya sini. Apa sih jangan tahu dulu. Ini makin berat kali. Oke, bisa. Seimbangin dulu ke titik 0. Titik 0, titik 0. Oke, coba aja jalan kali coba. Ini kan tinggi kan atas. Mulai geserkan sedikit. Coba di sini netonya berapa? Brutonya nggak akan terlalu jauh dari netonya. Coba coba. 64. Ini coba agak geser ke 60, baru geser ini. Oh, biar seimbang ya. Biar dia turun sampai nanti dia ke titik 0 ya. Oke, bisa ya? Udah. Udah kan? Emang tuh di tengah-tengah sini, Den. Di tengah, bukan ke bawah ya. Oke, coba ya. Coba ditambahkan sedikit. Silakan diterus ya. Oke, bisa. Goyang ya. Oke, berapa beratnya? Nah, coba tambahkan ini. 45 tambah 1. Netonya berapa? Brutonya nanti 45. Harusnya bruto itu lebih besar daripada coba diseimbangkan aja. Coba itu.
Ini deh. Oh, 45 tambah 2 berarti 47. Udah lebih nggak dari netonya? Oke, siap. Jadi brutonya 47, taranya nah, berapa? 12. 47. Jadi 30. Ini 35 tambah netonya 37, berarti brutonya harus lebih. Coba ini cuma 37. Ya berarti 35 tambah 4. 35 tambah 4 3. Berarti brutonya 39. Taranya berat kemasannya netonya 37,5, brutonya 39. Tara itu berat apa tadi? 8,5. Coba berapa? Ini 39 gram. Hampir apa? 29 kurang 39 kurang ini berapa? Ya, 2 dikurang 0,5 berapa? 1,5. Oke, bisa? Tidak. Tidak pada. Ini 40, 45 ya di situ ya. Biasanya dia agak lebih 3 atau 4. Jadi di situ 45 tambah 4 berapa? 45 tambah 4 berapa? 49. Berarti brutonya 49. Taranya? Tara itu apa tadi? Berat kemasan. Nah, berat kemasan. Berarti gimana supaya dapat berat kemasan? Dikurang. Oke, kita Enggak kan dikilas sama yang pokoknya netonya berapa? Nih, tambahkan 4. Tambahkan 4 berarti kan 41,5 gram. Berarti ininya berapa? Itu aja. Langsung ditambah 3 atau tambah 4 aja. Coba. Bisa ditimbang lagi. Masih penasaran. Jajanannya apa? Berapa netonya? Tambahkan 3. Ya, itu ya, mantap. Oke, diskusi sudah selesai, waktu sudah habis. Sudah pada siap semuanya? Sudah. Oke, mantap. Sekarang Bapak akan minta kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, siapa kelompok pertama yang berani menampilkan?
kelompok Amira dan Abi. Oke, pertama silakan. Bawa jajarannya. Nanti silakan tunjukkan diagramnya. Jelaskan apa yang kamu lakukan. Di sini aja, di sini aja. Oke, semuanya perhatikan ke depan dulu. Waktu diskusi sudah habis, perhatikan ke depan semua. Oke, perhatikan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 4 kamu presentasikan hasil dari kerjasama kami. Cara pertama itu adalah biskuat, temponya adalah 45 gram, bruto 47 gram, antaranya 2 gram. Oke. Nama jajanan kedua namanya Diatos, temponya 35 gram, bruto 40 gram, tara 5 gram. Nama jajanan ketiga Auka, neto 60 gram, bruto 65 gram, tara 5 gram. Nama jajanan keempat Nabati, neto 43 gram, bruto 46 gram, tara 3 gram. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang pertama siap dan hasilnya bagus. Oke, silakan. Oke, siapa kelompok berikutnya? Yang sana dulu ya. Kelompok 3 dulu. Oke, silakan kelompok 3 lanjut. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3 anggota Rehan, L, Haikal, Salma, Aura, Bara. Dan nama jajanan pertama Openo, Coba tunjukkan yang mana? Yang pertama mana? Oh, itu. Neto 37,5 gram, Bruto 99 gram, Tara 1,5 gram. Nama jajanan kedua Biskuit Dua. Neto 45,6 gram, Bruto 20 gram, Tara 4,49 gram. Nama jajanan ketiga Mandi Kenapa kita? Neto 23 gram, Bruto 20 gram, Tara 1 gram. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dulu ya. Kalian menutup. Itu udah ada. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang anggota Arbat Lepan Singkal Hati Jekonik akan mempresentasikan hasil pencarian kami. Jajanan pertama adalah biskuat. Biskuat yang mana? Oh, ini. Oh, ada 2 ya. Oke. Itu dari biskuat adalah 45,6 gram dan bentuknya adalah 49 gram. Taranya adalah 2 gram. Oke. Jajanan yang kedua bernama Sip. Itu dari itu dari Sip adalah 21 gram. Itu dari Sip adalah 25 gram dan taranya adalah
14. 14. Nama jajanan ketiga adalah Malkis. Itu dari jajanan Malkis akan kita dulu 5 gram. Berikutnya adalah singkat 8 gram dan tanahnya 3 gram. Nama jajanan kita. Oke. Habis? Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Oke, kelompok sip. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok 1 Dini Rebeliana Najwa Feli Febrian Albert. Nama jajanan Wafela Coklat. Neto 37,59. Bruto 37,49. Tara 0,16. Nama jajanan Oreo. Neto 64,49. Bruto 71,59. Tara 12,99. Nama jajanan Nabati Karamel. Neto 39. Bruto 44. Tara 15. Nama jajanan Novela Kelapa. Neto 37,5. Bruto 41,5. Tara 6, Berapa? 6, kalau 0 harus dibaca lagi namanya. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah menampilkan hasil presentasinya. Bapak tidak akan menilai benar salahnya, tetapi Bapak akan menilai bagaimana kalian semua berproses. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, pembelajaran kita sudah selesai, tapi sebelum itu Bapak ingin mendengar dulu bagaimana tanggapan kamu dari hasil pembelajaran kita hari ini. Oke, yang pertama, menurut kamu materi bruto nilai tara ini seperti apa? Menyenangkan Bapak? Jajanannya sih, oke. Sip jajanannya atau sip materinya gampang? Sip materinya gampang. Jajanannya sip, materinya juga sip ya? Oke. Sip. Kemudian apa coba lagi? Tadi tara itu apa? Durasi dan berat jajanan. Taranya. Masalah. Oke, lagi. Bruto? Berat. Isi ya. Dan masalah. Oke. Neto? Berat bersih atau berat isinya. Oke ya. Berarti dari pembelajaran ini bisa dipahami dengan baik materinya? Gampang ya? Gampang, oke. Jadi nanti Bapak harap ketika ulangan harian nilainya harus bagus semua. Bisa? Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi di hari Senin ya? Hari Senin kita akan masuk materi baru yaitu tentang perbandingan. Oke. Jadi Bapak harapkan silakan di rumah baca dulu bukunya tentang materi perbandingan. Ya. Oke, bisa? Oke, kalau gitu Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan alat-alatnya diantar dulu ke depan. Kertas jawabannya bisa dikumpulkan ke Bapak. Oke, jawabannya. Sampai S-nya kawan. Satu lagi, satu kelompok lagi. Oke. Pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Waktunya pulang, jadi silakan disiapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa untuk agama dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan pulang. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Pak Pandi. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Bapak, sekarang baru kita bisa melaksanakan pasca observasi karena kemarin setelah selesai dalam pembelajaran Bapak sudah masuk jam pelajaran terakhir, jadi hari ini baru kita sempat melaksanakan pasca observasi. Baik Bapak, bagaimana menurut Bapak proses pembelajaran yang telah dilakukan kemarin? Dari pembelajaran kemarin, dari melihat siswa saja mereka sangat antusias. Ya. Mulai dari materinya mungkin yang sederhana, mudah mereka pahami, dan lagi menggunakan media yang menurut mereka unik dan jarang mereka lihat. Jadi mereka sangat antusias menggunakannya. Oh, jadi sangat antusias Ya. ya Pak ya dengan metode yang sederhana ya Pak ya. Jadi menurut Bapak dengan antusiasnya anak-anak itu, apakah menurut Bapak itu pembelajaran yang dilakukan kemarin itu berhasil Pak? Menurut saya sangat berhasil. Dari antusias mereka, kemudian bagaimana mereka melaksanakan diskusinya, bahkan sampai hasil akhir mereka presentasi itu berjalan dengan baik. Jadi walaupun hasil pengamatan mereka agak meleset-meleset, tapi setidaknya mereka melaksanakan prosesnya dengan baik dan bisa menentukan akhirnya seperti apa itu neto, bruto, data. Dan Oke, itu tercapai. luar biasa sekali ya Pak ya. Terus menurut Bapak dengan media yang dilakukan itu, apakah menurut Bapak itu ada permasalahannya dengan media yang dilakukan anak-anak? Mungkin ini dari media atau alat media. Dari awal saya memperagakan alat peraga itu atau merancang house itu, mereka bilang ini termasuk yang baru untuk mereka. Iya. Mereka baru melihat dan tentunya dalam mengoperasikannya mungkin secara tidak langsung udah baik. Tapi dari media itu sendiri karena butuh keakuratan dalam timbangannya. Jadi walaupun dari segi proses mereka melakukannya sudah benar, tapi terkadang hasil timbangannya masih sedikit meleset. Iya, masih sedikit meleset. Begitu ya Pak ya. Berarti memang sudah antusias, anak-anak juga sudah paham menggunakan media. Tetapi menurut Bapak apakah ada media yang lain untuk menentukan metode cara yang sesuai dengan yang tujuan pembelajaran? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan, sebenarnya dengan alat yang sudah ada itu sudah sangat baik. Mereka sudah berhasil, setidaknya tujuan pembelajaran tercapai, walaupun dari segi alat hasilnya kurang akurat. Tapi nanti untuk berikutnya mungkin supaya hasilnya bisa lebih spesifik, bisa nanti menggunakan timbangan digital. Jadi bahkan dengan benda yang beratnya kecil sekalipun timbangannya bisa lebih akurat. Mungkin seperti itu nanti nantinya. Di bagian evaluasinya Bapak bagaimana? Apakah anak-anak itu berhasil di bagian evaluasi mengenai tentang cara bruto ini Pak? Sangat berhasil. Bahkan ketika di awal saya tanya mereka agak lupa, karena di pertemuan berikutnya sebenarnya saya sudah menjelaskan, tetapi di pertemuan kemarin baru kita melaksanakan prakteknya. Nah, setelah sudah diskusi, sudah melakukan pengamatan dari timbangan itu, bahkan sudah presentasi, kemudian saya coba evaluasi di akhir pembelajaran dan mereka bisa menjawab dengan baik. Akhirnya mereka udah bisa membedakan apa itu bruto, apa itu neto, dan apa itu tara. Oke, terima kasih Pak, luar biasa sekali. Ini Pak di dalam pembelajarannya kan berhasil nih Pak menggunakan media, kemudian Bapak berencana nanti akan menggunakan media digital kan Pak. Terus rencana untuk selanjutnya bagaimana Pak supaya anak-anak ini lebih paham lagi dan mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada Pak rencana tindak lanjut? Nah, itu salah satu poin penting, Bu. Jadi dari matematika ini tidak hanya sebatas teori saja. Jadi yang paling penting itu bagaimana ketika mereka selesai belajar diterapkan nggak, digunakan nggak materi ini di kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Jadi nanti mungkin bisa lebih spesifiknya bisa bagaimana
kita melakukan pengamatan langsung ke tempatnya. Mm-mm. Jadi ada kayak observasi di lapangan, jadi tidak hanya sebatas di ruang kelas gitu. Jadi bisa dikembangkan lagi, misalkan kemarin tentang Pluton itu Tara, atau kita kembangkan lagi tentang jual belinya, keuntungan kerugiannya, atau bahkan bunga, diskon dan lain sebagainya. Luar biasa. Langsung kita ajak ke lapangannya, ibaratnya misalkan ke kantin atau ke warung, di situ kan langsung banyak tuh jajanannya Bu ya. Iya, Jadi iya. bisa langsung terpraktekkan materi matematikanya. Masya Allah, luar biasa. Berarti Bapak sudah ada rencana tindak lanjut untuk anak-anak. Nanti akan mereka langsung praktek ya Iya. Pak ya. Biar lebih nyata. Iya, gitu. jadi selama proses pembelajaran kemarin Pak, apakah Bapak itu mempunyai hambatan yang spesifik Pak dengan anak-anak? Untuk kelas yang kemarin Bu, alhamdulillah Mm-mm. antusiasnya bagus, kerjasamanya bagus, dan bahkan walaupun udah jam siang mereka masih tetap semangat. Masih tetap semangat ya Pak ya, berarti Dari segi hambatannya energi mereka emang luar biasa. luar biasa Semangat sekali belajar. semangatnya. Baik Bapak, dari proses semalam saya memang menyaksikan bahwa anak-anak memang antusias dengan media yang Bapak gunakan, dan di situ saya melihat ada standar depresiasi proses yang memang Bapak lakukan luar biasa sekali. Anak-anak juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan rencana tindak lanjut. Mungkin nanti kita akan keluar untuk membuktikan bahwa anak-anak itu memahami apa itu Pluton, itu dan Tara. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa tetap membuat anak-anak kita semangat belajar dan Pasti. membuatkan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Terima kasih Bapak. Iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.